Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Semua agama itu mewajibkan atau mensyariatkan berpuasa, baik agama samawi maupun agama Arabi. Walaupun cara dan waktunya berbeda, namun bila ditarik garis tujuan dari pelaksanaan puasa, hampir semua agama adalah sama, yakni melejitkan interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dan juga melejitkan kualitas interaksi dengan sesama manusia. Dalam perspektif agama Islam, puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Tentu tujuannya untuk dua hal tadi, yakni melejitkan kualitas interaksi dengan Allah dan juga kualitas interaksi dengan sesama manusia. Ramadan menyuguhkan ibadah puasa, qiyamul lail atau lazim kita sebut dengan sholat tarawih, juga tilawah Al-Quran, dan juga di penghujung Ramadan 10 malam terakhir ada menunggu tibanya Lailatul Qadar dan memperbanyak i'tikaf. Itu semua adalah sarana yang disediakan oleh Ramadan untuk melejitkan kualitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan juga menyuguhkan peluang untuk lebih mengintensifkan interaksi kita dengan sesama manusia, di mana puasa itu sendiri melatih jiwa kita untuk memiliki empati terhadap penderitaan saudara kita yang kurang beruntung. Bila lapar dan dahaga yang kita rasakan hanya saat kita berpuasa, namun ada banyak saudara-saudara kita yang lapar dan dahaga menjadi teman hidupnya sehari-hari. Untuk itulah puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki solidaritas. Untuk itulah juga kita dianjurkan untuk memberikan sedekah. Bahkan di penghujung bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna dari puasa kita. Bahkan selanjutnya setelah Ramadan ini usai, ada sebuah tradisi yang kemudian menjadi seperti kewajiban bagi kita untuk merajut silaturahmi dengan keluarga, dengan saudara, dengan kerabat, dengan teman sepekerjaan misalnya. Bahkan ada tradisi mudik, ada tradisi halal bihalal, ada tradisi temu kangen, ada tradisi reuni dan lain-lain. Itu semua dalam rangka melejitkan kualitas interaksi kita dengan sesama manusia. Dalam perspektif Islam, interaksi dengan sesama atau hablum minan nas itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama, interaksi dilakukan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika sebuah interaksi ternyata mendorong kita untuk berbuat kufur ya, atau berbuat maksiat misalnya, maka niscaya interaksi itu harus kita batasi, bahkan kita sudahi. Yang kedua, interaksi dengan sesama pun itu harus dengan semangat untuk memperkuat jalinan persaudaraan atau ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, atau ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa setanah air, atau ukhuwah basyariah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Nah, untuk itulah jika misalnya dalam pola interaksi ada hal-hal yang merendahkan pihak lain, menyinggung perasaan orang lain, merugikan pihak lain, maka itu semestinya kita batasi dan kita sudahi. Dan yang ketiga, interaksi yang kita lakukan dengan sesama manusia hendaknya dalam rangka memperkokoh bangunan kerukunan, baik kerukunan internal umat beragama, kerukunan antara sesama pemeluk agama,
dan juga kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah dan atau sebaliknya. Nah, yang keempat, interaksi dilakukan harus dilandasi semangat memberi manfaat dan juga berharap manfaat. Kita sangat paham hadis Rasulullah SAW yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Untuk itulah interaksi dilakukan harus saling memberi dan mendapatkan manfaat. Bulan Ramadan dan sempurnanya ibadah puasa kita manakala kita bisa membangun interaksi yang intens dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa melakukan interaksi yang berkualitas dengan sesama manusia. Tidak sempurna, bahkan tidak akan memperoleh pahala dari ibadah puasa manakala pola interaksi kita dengan sesama manusia tidak terjalin dengan baik. Rasulullah pernah mengingatkan, man lam yada qaula zur wa amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menahan atau bahkan tidak bisa memberhentikan ucapan dan tindakan yang merugikan orang lain, maka sesungguhnya Allah tidak butuh dengan kita meninggalkan makan dan minum. Bahkan dalam kesempatan lain Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Itu semua karena dia membatalkannya dengan ucapan dan tindakannya yang merugikan orang lain. Untuk itu marilah kita menjaga pola interaksi dengan sesama agar puasa kita betul-betul berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.